Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Problematika Pendidikan di Indonesia. Saya selaku moderator atas nama Aini Santika, penyaji pertama atas nama Nur Aini, penyaji kedua atas nama Fatonatul Aulia Ilhusna, penyaji ketiga atas nama Desri Kurnia, penyaji keempat atas nama Ida Safrina Aulia, penyaji kelima atas nama Hafsari Nurbayani, penyaji keenam atas nama Yeni Rahmawati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan sampai pada saat ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan kepada rekan saya Nur Aini untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM saya 2001101007. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris problem, yang artinya soal, masalah, teka-teki. Problem juga berarti ketidaktentuan. Sedangkan pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan mengalami perkembangan meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Jadi, problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita ke depannya makin terpuruk. Materi selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Fatonatul Aulia Ilhusna. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Aulia Ilhusna, nomor induk mahasiswa 2001101009. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan, yaitu yang pertama, dimensi kepemimpinan. Bangsa Indonesia sejak merdeka hingga saat ini mengalami pergantian 4 model kepemimpinan. Sedikit atau banyak tentunya setiap orde memberikan kontribusi dan membantu menentukan corak pendidikan saat ini. Meski pendidikan penting bagi kehidupan, tidak semua orang memiliki komitmen yang sama untuk memajukan pendidikan. Khususnya komitmen para pemimpin terhadap pentingnya pendidikan. Inti permasalahan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kesadaran pemimpin bangsa terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan. Kenalkan, nama saya Desri Kurnia Dwi Iswahyuni, NIM saya 2001101006. Yang kedua, kesenjangan pendidikan. Persoalan sarana dan prasarana merupakan persoalan yang sangat penting dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia. Banyaknya sarana pendidikan yang rusak dan tidak layak ini merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan. Kerusakan sarana pendidikan yang begitu parah ditambah dengan prasarana pendidikan yang tidak menunjang proses pembelajaran yang kondusif merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerusakan sarana dan prasarana dalam jumlah yang banyak, maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Desri. B. Tenaga pendidik. Kualitas dan kuantitas guru saat ini juga merupakan hal yang dilematis. Secara objektif, jumlah guru saat ini memang kurang memadai. Namun, hal ini tidak dapat dipukul rata
begitu saja, tetapi harus diakui bahwa jumlah guru yang sedikit salah satu indikator kesenjangan dalam masalah pemerataan guru. Kesenjangan ini, pemerataan tenaga pendidik ini merupakan pekerjaan yang harus terselesaikan supaya pemerataan guru ini dapat terwujud. Belum lagi berbicara mengenai kualitas guru. Seseorang guru yang memiliki posisi strategis dalam usaha tercapainya kualitas pendidik yang memiliki baik amat dituntut kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat terobosan dalam menggunakan pendidikan. Artinya, harus ada pemerataan dan kualitas guru di Indonesia. Saya Hafsarin Nurbayani. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang problematika pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi oleh negara kita pada saat ini ialah yang pertama, rendahnya pemerataan kesempatan belajar atau equity, disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua adalah rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa, terutama bahasa Inggris. Yang ketiga, terjadinya pengangguran tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Yang terakhir ialah terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial. Seperti hal tersebut akan terjadi tawuran dan kenakalan remaja. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawati dengan NIM 20011009. Di sini saya akan membacakan materi tentang masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesempatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Antara lain, 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah ini akan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. 2. Masalah mutu pendidikan. Masalah ini terletak pada pemrosesan pendidikan. Untuk meraih kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri atas peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, juga masyarakat sekitar. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah ini terkait dengan pengelolaan pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Masalah ini juga meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan dan menjabarkan isi dari makalahnya. Saya tutup acara diskusi pada hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya pada diri kita pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.